mengenai penganiayaan remaja putri yang dilakukan oleh rekan-rekannya yang terekam kamera video dan beredar luas. Dan diketahui lokasi ini berada di wilayah Bogor. Jadi video pengeroyokan remaja putri yang berdurasi 18 detik ini pemirsa menayangkan seorang remaja berkaos hitam dengan celana jeans biru melakukan kekerasan terhadap remaja putri lainnya yang tengah duduk di trotoar. Saat korban bangkit, pelaku langsung menarik, melempar dan kembali melayangkan pukulan. Selain dua remaja tersebut, terlihat dalam tayangan, Anda juga bisa lihat bahwa ada dua remaja lain yang hanya diam dan menonton aksi kekerasan tersebut. Saat ini, kasus pengeroyokan tersebut dalam penyelidikan dan penanganan Polresta Bogor Kota. Sebetulnya motifnya ini apa sih sebetulnya menjadi duduk perkara atas kejadian ini sehingga video yang viral ini kita bisa saksikan bersama. Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama sebetulnya. Oke, untuk mendapatkan informasi lebih utuh mengenai peristiwa tersebut, kami ngajak Anda untuk berbincang dengan Kombes Susatyo Purnomo Condro, Kapolresta Bogor Kota. Selamat pagi, Pak Susatyo. Selamat pagi. Mas, Mbak. Pak, jadi kronologis dari peristiwa tersebut itu seperti apa setelah adanya penyelidikan dari pihak kepolisian? Baik, pertama perlu kami sampaikan rasa keprihatinan kami terhadap viralnya kekerasan terhadap anak yang mulai viral pada hari Senin kemarin, sehingga sejak berita tersebut viral tersebar di berbagai media sosial, kami melakukan penyelidikan. Pertama kami mencari TKP-nya, kemudian pelaku-pelakunya. Pada hari Senin kemarin, Ibu Siti Hanani, pelaku ibu korban daripada PC 14 tahun, itu akhirnya melaporkan kepada Polresta Bogor Kota terhadap aksi kekerasan terhadap anaknya. Kami kemudian berusaha mendalami, mengumpulkan saksi-saksi sampai dengan 5 orang, termasuk yang mengunduh video tersebut ke media sosial. Dan pada kemarin Selasa sore kami mengamankan sebanyak 5 orang para yang diduga sebagai pelaku, dan pemeriksaan sampai dengan malam hari, sehingga kronologisnya perlu kami sampaikan bahwa video tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 di sekitar lapangan Sempur Kota Bogor. Kemudian yang menjadi penyebabnya adalah bahwa pelaku ini, 2 orang pelaku itu dituduh oleh grupnya telah menjadi penyebab perselisihan dengan kelompok lain. Padahal menurut pelaku bahwa yang menyebabkan tersebut adalah korban. Kemudian ketika diklarifikasi oleh pelaku, terjadilah aksi kekerasan tersebut. Yang menarik adalah bahwa kelompok sebenarnya antara korban dan pelaku ini masih dalam satu kelompok peer group, namanya kelompok Al-Empang Pusat. Itu ada di Kota Bogor. Mereka sering bergaul, kemudian beberapa tersangka, yang pertama SL ini 17 tahun putus sekolah, kemudian yang kedua adalah JR ini umur 12 tahun, itu pelajar kelas 8, kemudian DS umur 14 tahun, ini juga putus sekolah, keempat adalah CC 14 tahun, yang kelima adalah PT 14 tahun. Melihat dari umur daripada pelaku yang dari 12 tahun, 14 tahun, tentunya masalahnya bukanlah masalah biasa, melainkan kami ke depan akan melakukan diversi atau musyawarah dengan korban agar hak terbaik untuk anak bisa kami lakukan. Karena memang dari hasil visum itu ada memar di bagian kepala korban. Kurang lebih demikian, Mbak. Jadi geng yang dimaksud Pak Susatyo tadi, Empang gitu, itu geng apa Pak? Geng kumpul-kumpul aja atau geng apa Pak? Ya, kelompok bermain
Mereka biasanya menggunakan motor untuk bermain, berputar-putar kota. Itu kelompoknya ada 17 orang, gitu Mbak. Oke, termasuk pelaku dan juga korban ya Pak ya. Nah, kalau Betul. memang mereka ini satu kelompok permainan, lantas apa yang kemudian mendasari Pak? Apakah memang hubungannya sebelumnya sempat ada permasalahan antara pelaku dan juga korban atau bagaimana sih Pak sebetulnya? Jadi permasalahan sebelumnya itu terjadi kurang lebih 3 minggu sebelum hari Minggu kemarin. Di awal bulan Juni kemarin, sempat terjadi perselisihan antara kelompok, kemudian si pelaku ini dituduh bahwa itu adalah salah satu pelakunya itu adalah si pelaku ini, SL ini, gitu. Kemudian mereka merasa tidak melakukan tersebut, menuduh juga si korban yang melakukan, sehingga pada saat klarifikasi tersebut terjadi perselisihan. Tentunya memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun anak yang berhadapan dengan hukum, kami harus mengedepankan upaya diversi ataupun restoratif justice, dan dari pihak keluarga korban nanti sore juga akan kami pertemukan, dan saat pemeriksaan juga didampingi oleh orang tua daripada para pelaku ini. Semoga nanti sore akan ada keputusan yang baik. Tentunya ini anak-anak yang perlu kita lakukan pendidikan lebih banyak gitu Pak. Nah, dari peristiwa yang sama-sama kita saksikan itu Pak, itu sifatnya spontan sebenarnya atau sudah direncanakan Pak? Jadi si pelaku ini memang sudah berusaha menghubungi korban beberapa kali. Ada 3 kali mereka menunggu karena korban juga tidak datang, karena alasannya harus menunggu adiknya dan sebagainya. Kemudian ketika hari Minggu tersebut ada 3 lokasi mereka berjalan, kemudian sambil mengklarifikasi, dan pada akhirnya pada pukul 14 itu terjadilah pemukulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap anak. Gitu, Untuk yang merekam sendiri Pak, itu adalah rekan si pelaku dan juga rekan korban dan sengaja itu Pak merekam? Baik, jadi untuk pelaku ada 5 orang, dan tadi malam perekam juga atas nama MT, kami juga sudah lakukan, kami pengamankan berserta handphone juga akun miliknya, dan memang dia tidak melakukan tetapi hanya merekam dan mengupload ke media sosial. Semua kami laksanakan penyitaan, baik itu baju para milik korban dan tersangka seperti yang ada di video tersebut, termasuk adalah handphone dan akun yang digunakan. Oke, baik, artinya untuk proses hukum ini menunggu proses mediasi dulu ya antara keluarga korban dan juga pelaku ya Pak ya, berarti ya? Mengingat juga Betul, pelaku jadi masih di bawah kami umur itu, akan betul ya? berkoordinasi dengan Dinsos, dengan Bapas, kemudian kami juga akan melaksanakan konseling oleh P2TP2A, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa bagaimanapun pengawasan ataupun pendidikan oleh keluarga, karena ini anak-anaknya masih di bawah 18 tahun, apalagi ada 14 tahun baru tamat SMP, sehingga memang lingkungan dan keluarga sangat mempengaruhi, termasuk peer group dalam kelompok-kelompok bermain mereka. Gitu. Oke, baik. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Susatyo atas waktunya pagi hari ini.